Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan tani, berjumpa lagi dengan saya Adi di channel Tudas Muda Tani. Di kesempatan kali ini, saya akan menerangkan penggunaan kalsium dari awal tanam sampai panen. Karena kita untuk kalsium ini, kita gunakan untuk kocor dan semprot. Nah, rekan-rekan tani, langsung saja ya. Jadi, kalsium ini berperan dalam proses pembelahan dan perpanjangan sel tanaman. Kalsium sangat penting pada titik tumbuh, akar, dan kekurangan kalsium menyebabkan pembentukan dan pertumbuhan akan terganggu dan berakibat penyerapan unsur hara terhambat. Nah, itulah jika tanaman kita kekurangan kalsium. Walaupun pupuk mikro, tetapi ini sangat dibutuhkan bagi tanaman. Nah, rekan-rekan tani, biasanya kalau kita beli kalsium itu dia unsur lain juga ada, unsur mikro lain seperti Mg juga ada ya. Tapi yang paling tinggi kandungannya adalah kalsium. Untuk penggunaan kalsium ini kan bisa disemprot, bisa dikocor. Jadi kita bahas untuk disemprot terlebih dahulu ya. Untuk penyemprotan ini bisa kita lakukan untuk awal tanam umur 15 HST. Ini sudah boleh masuk. Nah, ini berlaku bagi tanaman cabai ataupun melon dan yang lainnya. Jadi 15 hari setelah tanam ini boleh kita semprotkan dengan dosis masih 1 sendok per 16 liter air sampai umur 30 HST. Nah, 30 HST ke atas, rekan-rekan tani boleh gunakan 2 sendok tank 16 liter. Tetapi kalau rekan-rekan tani ingin menyemprotkan umur 30 HST ke atas, itu ingin dicampur ataupun di mix, itu rekan-rekan tani gunakan 1 sendok saja kalsium, terus dicampur dengan produk yang lain, mau itu fungi, mau itu insek, itu silakan. Biasanya saya pemakaiannya seperti itu untuk di lahan kita. Nah, tetapi kalau untuk penyemprotan, kalau rekan-rekan tani ingin menyemprotkan kalsium, jangan dicampur dengan pupuk yang lain. Pupuk makro itu nggak boleh ya. Kalau rekan-rekan tani sudah gunakan pupuk kalsium, ya kalsium aja yang dipakai. Misalkan MKP ataupun Ultradap itu jangan, karena akan saling berlawanan. Jadi mau kalsium aja, campur insek, kalsium campur fungi, itu nggak apa-apa. Jangan dicampur pupuk makro, karena yaitu salah satunya akan melemah kalau kita campurkan. Untuk penggunaan kalsium ini hati-hati ya rekan-rekan tani, karena kalsium ini sifatnya panas juga ke daun tanaman. Kalau kita terlalu banyak dosis, tanaman bisa keracunan, bahkan bisa terbakar daunnya, itu warnanya kecoklatan. Artinya tanaman kita tuh keracunan, terlalu banyak dosis. Oh iya Bang Adi, untuk waktu penyemprotan nih ya, itu dilakukan berapa minggu sekali itu ya? Kalau untuk penyemprotan ini berbeda ya rekan-rekan tani. Kalau di musim kemarau ini bisa 1 bulan, bisa 1 kali sampai 2 kali untuk musim kemarau untuk tanaman melon ini. Kalau di musim penghujan ini bisa 2 sampai 3 kali 1 bulannya, atau bahkan seminggu sekali itu boleh masuk kalau curah hujan tinggi. Nah, kenapa lebih sering di musim penghujan? Karena kalsium ini sifatnya bisa menetralkan pH ya. pH tanah itu ya? pH ini hujannya. Oh, pH hujannya. Jadi setelah turun hujan kita semprotkan kalsium, itu bisa ya rekan tani, itu lebih baik.
kalian campur fungi itu lebih bagus, karena tahu sendiri kalau musim penghujan itu rawan sekali jamur. Jadi kita harus cepat penindakannya, lebih ke pencegahan. Kemudian kita bahas pengocoran. Nah, pengocoran juga sama, awal masuk itu kisaran umur 15 hari setelah tanam, rekan tani. 15 hari setelah tanam kita masuk kocor, tetapi hanya dosisnya saja yang berbeda. Nah, kalau untuk kocor ini dosisnya sama rekan-rekan tani. Dari awal kita tanam sampai panen itu dosisnya sama, tetap 2 sendok. Nah, untuk pengocorannya ini kalau kalsium jangan di lubang pupuk, di lubang tanam, di lubang tanamnya, di pangkal batangnya. Nah, ini juga salah satu untuk mencegah supaya tidak terkena fusarium, layu fusarium. Itu juga bisa mempengaruhi. Tetapi ya itu pencegahannya dari awal, jangan kalau sudah terkena baru kita kocorkan. Ini juga akan menaikkan pH tanah yang drop. Kalau di musim penghujan kita kocorkan kalsium, ini bagus. Kalau pH tanah kita drop, kita kocorkan kalsium. Bisa. Untuk waktu pengocoran sama kayak penyemprotan tadi ya? Dalam 2 minggu sekali, itu sama aja pengocoran. Kalau untuk kocor ini 2 minggu sekali, seminggu sekali, tergantung curah hujannya. Oh, sama juga ya? Sama. Nah, dosisnya aja yang berbeda tadi kan. Iya. Jadi kalau untuk dikocor tetap sama ya, seringnya tergantung curah hujannya. Kalau musim kemarau cukup sebulan sekali aja udah cukup. Jadi dilihat dari kondisi tanamannya ya. Oh ya itu Bang, kenapa pengocoran sama penyemprotan kok beda dosisnya? Kalau penyemprotan kan itu 15 hari HST itu cuma 1 sendok. Nah di umur 30 ke atas itu boleh 2 sendok. Tapi kalau pengocoran dari 15 HST itu 2 sendok sampai panen, itu gimana Bang itu? Jadi kalau untuk penyemprotan ini kan dia bersentuhan langsung dengan daun tanaman. Sedangkan daun tanaman ini sangat rawan, berbeda dengan akar. Kalau kita kocorkan kan itu kita tanah dulu baru diserap akar, tidak secara langsung yang sensitif terhadap tanaman. Nah, itu kan penyerapannya lewat daun ataupun tanamannya. Jadi dosisnya harus pas sesuai umur. Berbeda kalau kita kocor. Kalau kita kocor itu yang kita inginkan adalah menaikkan pH yang drop. Jadi tetap dosisnya sama ya, tujuannya tetap sama dari kecil juga, kita hanya pencegahan supaya pH-nya tidak drop. Sudah besar juga sama, supaya pH-nya tidak drop, supaya naik lagi, stabil lagi. Nah, kenapa kalau pH drop tanaman itu walaupun kita pupuk banyak, tetapi unsur hara tetap tidak akan maksimal diserap oleh tanaman. Itu berlaku bagi semua tanaman. Kalau pH drop tetap nggak akan maksimal nantinya. Nah, itu makanya kita gunakan tidak hanya disemprot, tetapi kita juga gunakan untuk kita kocorkan. Nah, mungkin sekian saja rekan-rekan tani. Apabila rekan-rekan tani ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Nah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.